Selamat datang di podcast Ramadan. Meraih Ramadan berkah bersama Balai Baca Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Ramadan. Meraih Ramadan berkah bersama Balai Baca Hasanah. Oke guys, Sobat Hasanah dimanapun Anda berada, kali ini kita kedatangan teman ngobrol baru ini di lingkaran kita yang semulanya biasanya kita di sekretaris, namun pada kesempatan kali ini kita langsung mendatangi rumah dari bahkan sekretariat dari teman ngobrol kita ini. Kira-kira teman ngobrol kita ini dari mana ya? Dari mana ya? Tapi sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu ya, mungkin Mbak ya. Bersama saya Mbak Al Dan saya Mas Yud. Kita bersama teman ngobrol yang spesial kali ini bersama. Silakan. Hai. Nama saya Uswatun Hasanah. Sebab saya adalah Ketua Karang Taruna di Desa Banjarsari. Ketua Karang Taruna guys. Cewek guys. Ya, silakan. Mas. Halo Sobat Hasanah. Saya Ihwan Azhari sebagai Sekretaris Karang Taruna. Mas Iswan Azhari ya. Ihwan Azhari, Sekretaris Karang Taruna. Banjarsari. Desa Banjarsari. Ini sangat luar biasa sekali teman ngobrol kita ini. Nantikan ya, tontonin terus podcast kita bersama Ketua Karang Taruna Banjarsari dan Sekretaris Karang Taruna Banjarsari guys. Jangan di skip guys, karena kita ngomongnya berisi nih berisi, daging semua nih guys. Oke, daging sapi apa daging ayam nih? Silakan Mbak. Sebelumnya kan tadi sudah memperkenalkan diri ya. Mungkin selanjutnya mungkin boleh disepil nih program-program unggulan mungkin dari Karang Taruna Banjarsari gitu. Atau kalau singkatnya itu di Karang Taruna Banjarsari itu ngapain aja sih gitu? Benar. Ya, silakan. Ngapain aja sih ya. Kita ngapain aja sih di Karang Taruna itu? Makan-makan ya. Oke, kalau di Karang Taruna sendiri dari tahun sebelumnya untuk di kepengurusan sebelumnya kita berfokus di bidang lingkungan kayak gitu, terutama di bidang persampahan. Ya, di bidang lingkungan terutama tentang sampah kayak gitu. Di Karang Taruna itu sendiri untuk beberapa waktu terakhir karena memang bisa dikatakan sebelumnya Karang Taruna pernah sempat vakum kan. Ya, vakum. Jadi di akhir tahun 2019 Karang Taruna Lahir kembali. Iya, lahir kembali menjadi salah satu tunas. Salah satu tunas harapan bagi Desa Banjarsari, sehingga akhirnya pada tahun 2019 terbentuknya kepengurusan baru. Di kepengurusan baru itu kita mencoba menata kembali administrasi segala sesuatu yang terkait masalah Karang Taruna di administrasi, baik atribut, kemudian anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian karena COVID, akhirnya kita pada tahun 2020 COVID, jadi semua mahasiswa yang ada di luar daerah, kemudian yang ada di Mataram dan lain sebagainya pada pulang semua di sini kan. Jadi kita mulai mengadakan kegiatan-kegiatan kecil-kecilan seperti ada sholawatan mingguan bareng teman-teman MSF, Majelis Sholawat Rasul kayak gitu. Itu yang sering kita lakukan setiap mingguan. Kemudian ada badminton setiap minggu. Kemudian di beberapa kali untuk kegiatan lingkungan yang pernah kita lakukan, kita melakukan sosialisasi dan FGD itu FGD bareng dengan pemateri dari DLHK dan kepala desa Lekong. Nah itu karena kan di Desa Lekong itu adalah salah satu punya istilahnya bank sampah Inges kalau tidak salah ya, bank sampah Inges. Jadi kita salah satu programnya kita mengundang kepala desanya di sana langsung menjadi pemateri untuk sosialisasi dan FGD-nya gitu. Kayak studi banding gitu ya? Belum. Kayak diskusi biasa. Jadi kayak gimana nih ke depannya seperti apa dan lain sebagainya kita melakukan mengelola si sampah ini sih.
Kemudian selanjutnya karena kita fokus awalnya adalah di sampah, kita melakukan sosialisasi ke adik-adik kita kayak pembuatan eco-brick, karena kan sampah itu kan ada banyak macamnya kan. Jadi kita fokus sama sampah non organik yang kayak sampah jajannya mereka kan. Nah itu kita buat jadi eco-brick. Pernah denger eco-brick nggak? Pernah. Nah Denger aja sih. Tapi iya benar. Iya aja. Nah itu kita buat eco-brick, kemudian kita buat jadi kursi. Ada karya sih kita yang ada karya hasilnya ya, yang kita hasilkan kayak gitu. Kemudian setelah itu kita melakukan studi banding. Bener nggak sih kita melakukan ini kayak gitu? Kalau kita mencoba melakukan eco-brick ini, kita keberlanjutan si eco-brick ini bisa nggak sih, menghasilkan nggak sih untuk teman-teman yang lain sebagainya. Makanya kita melakukan studi banding ke kemana waktu itu? TPS 3R di Lentang Nangka. Mas Bagi berarti ya? Ya. Keren. Itu sih program yang utama yang di lingkungan. Tapi kalau karena kita juga nih, ini adalah pengurusan baru di tahun 2022 ini, karena setelah 3 tahun kepengurusan sebelumnya, makanya digantikan kepengurusan baru seperti itu sih. Jadi kalau untuk program kedepannya mungkin kita bakalan fokus juga ke lingkungan sama lebih yang kemarin ya. Kemudian kita bakalan fokus ke pengembangan adik-adik kita kayak gitu. Pengembangan remaja lah, pemuda-pemudi gitu. Oke. Rencananya kalau bisa kita bisa mandiri kayak gitu. Bagaimana pemuda-pemudi yang ada di Desa Banjarsari ini bisa mandiri. Itu sih kedepannya, rencana kedepannya. Oke, luar biasa sekali ya Sobat Hasana. Jadi dimulai dari lingkungan, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa karakter seseorang itu tergantung pada lingkungan sekitarnya. Lingkungan ya seperti apa, apakah lingkungannya bersih atau enggak gitu. Sejauh ini yang ingin saya tanyakan itu, selama ya kepengurusan kemarin kan 3 tahun nih, baru aktif kembali 3 tahun. Kira-kira itu pemuda yang di sini itu keaktifannya itu kayak gimana? Apakah semuanya ikut turut serta atau masih jarang gitu? Selama 3 tahun ini kita karena pandemi juga, karena mungkin bosan ya di rumah, di rumah rebahan, main game, kemudian kuliah online dan lain sebagainya. Jadi pada saat 2020 itu semua kita aktif, rata-rata semua aktif dan lain sebagainya. Kita melakukan kegiatan HUT desa dan lain sebagainya. Karena kan satu dekade Banjarsari ini adalah pada tahun 2020 itu adalah satu dekadenya kayak gitu, 10 tahunnya kayak gitu. Oh, berarti desa baru berarti ya? Iya, desa baru. Jadi selama itu teman-teman pada aktif dan lain sebagainya, sehingga 2021 ini sih lebih ke arah karena kesibukan, ada yang PPL, ada yang KKN, kemudian kuliah, ada yang udah mulai kerja karena pandemi kan sudah mulai berkurang kan di 2021. Hingga ya di sana mulai kayak apa nih kegiatan, karena terbiasa offline terbiasa offline kegiatan dan lain sebagainya. Ketika dihadapkan dengan kondisi kita sibuk semua dengan jadi kayak harus muter otak nih pengurusan gimana sih kedepannya bakalan seperti itu. Jadi sempat vakum juga sih di 2021. Tapi kita tetap mencoba untuk melakukan komunikasi ke adik-adik kita. Tapi maksudnya tuh berarti kevakuman itu tidak terjadi karena pemudanya yang apatis, tapi karena kesibukan itu. Iya, gitu. Lebih ke arah situ. Mereka punya keinginan tapi karena kesibukan yang lain gitu ya. Keren sekali ya Sobat Hasana, perjuangan dari desa Karang Taruna desa Banjarsari ya. Tapi sebelum kita lebih lanjut, mungkin teman-teman dari Sobat Hasana dimanapun berada pasti nanya nih ya, desa Banjarsari itu di mana sih? Mungkin nanti bakalan dijawab sama Mas Iwan selaku anunya di mana desa Banjarsari. Letak fokusnya itu di desa ini di sebelah mana dan di kecamatan mana gitu. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Desa Banjarsari ini berada di Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Labuan Haji. Jadi kalau teman-teman datang dari Selong atau Pancor, tinggal lurus saja. Tuh. Lalu setelah mungkin teman-teman tahu Kelayu, Tanjung itu, di sana lurus sampai di sana ketemu sama desa Pasar Tanjung.
Lalu kan lanjutkan Kak Us. Oke. Saya ilmu geografi saya. Ya perlu dijawab bagian geografis gini katanya. Oke, kalau di Desa Banjarsari itu kita ada 3 dusun ya. Dusun ya. 7 dusun. 7 dusun ya. 7 ya. Tapi kalau yang dikenal lebih luasnya itu ada di Dusun Luang Tune. Di Dusun Luang Tune itu sebenarnya ada 2 dusun. Karena sudah dipecah-pecah ya. Pemekaran Cuman, sudah ada pemekaran. Tapi yang kita spill yang dikenal-kenal saja ya. Di Luang Tune, Banjarsari salah. Di Banjarsari itu ada Luang Tune, Kembang Kuning sama Desan Sawe kayak gitu. Ada 3. Oh, berarti beda berarti ya? Iya, ada sama Desan Sawe, ada Cempaka juga sih. Tapi itu sudah masuk ruang lingkup Desan Sawe seperti itu. Itu sih. Tapi kalau untuk seperti yang dibilang arahnya tadi benar, ketika sudah sampai di Pasar Tanjung ada pertigaan, kalau mau cari kantor desanya belok kanan aja kayak gitu. Tinggal lurus aja. Enggak capek. Itu udah enggak sampai Banjarsari. kesasar kok nyari di maps. Tadi langsung ketemu soalnya di Iya. maps, enggak sampai nyasar kemana-mana. Oke. Nah, kira-kira sebelumnya mungkin kita pengen tahu sih di sini di masyarakat sini kira-kira apakah mayoritasnya apa gitu loh? Apakah petani atau bagaimana gitu? Mata pencahariannya. Iya gitu. Kalau di sini kebanyakan mata pencahariannya itu petani, peternak, sama juga nelayan nggak ada ya. Enggak ada nelayan. Meskipun pantai dekat Pantai di ya. sini, tapi Nggak ada nelayan. Enggak ada Itu udah nelayan. pertama petani dan peternak itu yang paling banyak. Guru juga ada sih, tapi nggak terlalu banyak kayak petani sama peternak. PNS. Ya, seperti biasa lah PNS, peternak, petani, wira swasta. Oke, setelah kita mendengarkan ya, ternyata desa Banjarsari ini terletak di dekat Kelurahan Tanjung ya, Kelurahan Tanjung gitu. Nah, kembali lagi kita di di Karang Tarunanya, kita pengen lebih ulik lagi terkait dengan Karang Tarunanya. Terutama Karang Taruna ini di Banjarsari kira-kira berapa jumlah dari berapa anggota dari Karang Tarunanya, bahkan apa-apa sih yang menjadi menjadi goal gitu ya untuk setahun setahun ini gitu. Untuk 1 tahun ke depan ya. Tahun ke depan. Oke, apa tadi? Untuk Keanggotaan sama Jumlah keanggotaan ya. Kalau ditanya jumlah keanggotaan, karena kan di Karang Taruna itu seperti yang kita tahu ada aturan ya, aturan yang tertulis berdasarkan saya lupa namanya Perde. Intinya seperti itu. Tapi di ADART kami bahwa anggota Karang Taruna itu adalah baik pasif maupun aktif, itu adalah pemuda-pemudi yang berusia 15 sampai 35 tahun. Itu adalah anggota dari Karang Taruna. Berarti semuanya. Iya, semuanya. Itu baik aktif maupun pasif, itu semua adalah anggota Karang Taruna kayak gitu. Entah dia kelompok apapun, tapi dia adalah tetap anggota Karang Taruna seperti itu. Berarti semua pemuda Semua itu pemuda. dilibatkan gitu. Mantap sih. Kalau saya sih mau nanya, oh ya belum dijawab tapi yang goalsnya, terkait masalah goalsnya ya. Goalsnya untuk 1 tahun ini mungkin lebih ke arah ini ya, koordinasi dan bagaimana sih kita mencari kerjasama dan lain sebagainya untuk pengembangan adik-adik kita ke depannya seperti apa kayak gitu. Itu sih, karena kalau misalkan kita berpatokan seperti tahun-tahun sebelumnya, saya rasa ada beberapa hal yang miss ya, dalam artian baik dari Pemdesnya maupun di Karang Tarunanya. Mungkin kita yang kurang komunikasi dengan pemerintah desanya, jadi harapannya ke depannya kita tetap melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah desa, kemudian kita menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga yang ada di Lombok Timur kayak gitu, komunitas atau apapun yang ke depannya bisa istilahnya saling bahu-membahu untuk Lombok berkolaborasi untuk Lombok Timur yang lebih baik. Iya. Mantap. Kalau bupati ya. Gimana Batu? Oke, ya mungkin terkait dengan untuk mencapai goals tadi, apalagi program-program tadi yang fokusnya di lingkungan tadi.
kita mungkin sama-sama tahu kalau ketika kita bergelut bersama masyarakat itu susah banget, apalagi ketika ada kalau bahasa proklamasinya itu golongan tua gitu. Banget. Jadi tantangannya kira-kira apa nih selama mengembangkan Karang Taruna ini gitu? Oke, tantangannya mungkin gak hanya dari yang tua nih, dan dari pemuda-pemudanya juga tantangannya banyak sekali, sangat-sangat luar biasa, terutama dalam mungkin tingkat pendidikan kita juga ada yang nggak sekolah, kemudian ada yang kuliah dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat menjadi salah satu tantangan yang luar biasa, terutama dalam mindset ya. Seperti yang kita tahu bahwa pemikiran kita satu dengan yang lain itu tidak sama. Kita kuliah aja, walaupun kita kuliah, kita duduk bersama seperti ini, tentu pemikiran kita berbeda, ya sangat berbeda gitu. Itu menjadi tantangan tersendiri sih di kami, tantangan kami bareng-bareng kayak gitu. Gimana cara menyatukan persepsi, menyatukan mindset satu sama lain kayak gitu. Terus apalagi tantangan di yang tua. Tantangan yang tua di tantangan di golongan orang-orang tua ini lebih ke arah ini sih. Mungkin kita yang harus tetap melakukan komunikasi dengan mereka ya. Karena poin utama dari sebuah organisasi atau apapun atau hubungan aja, pacar dan lain sebagainya, komunikasi. Iya. Pacar ini sobat sana. Buat tangga komunikasi, apapun itu komunikasi kayak gitu. Jadi saya rasa kalau dibilang menjadi tantangan, tentu ketika ada miskomunikasi dan lain sebagainya itu menjadi sebuah tantangan. Nanti persepsi yang tua beda, kemudian persepsi yang muda beda dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai orang-orang yang istilahnya menjadi tunas ya. Menjadi ya apa ya, poinnya pionnya yang di atas kayak point of interest ya. Kalau bahasa fotografinya gitu. Ngeri anak fotografi. Jadi sebagai poinnya kayak gitu, kita harus pintar-pintar bisa memilah mana sih pendapat yang bisa kita masukkan ke dalam hati, yang bisa membangun kita, atau mana sih yang kita yaudah lalu aja, gitu. Ya, tebalin telinga aja. Tebalin muka, tebalin telinga kayak gitu. Itu sih. Oke, mungkin kalau dari Mas Iwan mungkin ada tambahan mungkin tadi terkait dengan anunya. Apalagi katanya tahun kemarin itu Mas Iwan jadi kepala di lingkungan itu. Kepala divisi di lingkungan dan kesehatan. Kalau untuk program kita juga melihat demand dan supply-nya. Kira-kira di masyarakat itu apa sih keinginannya? Ya, benar-benar. Yang dimau itu apa sih? Nah, itu yang kita nanti program itu yang kita tawarkan ke masyarakat. Kami juga percaya bahwa setiap individu itu unik, potensial dan mempunyai potensi tersendiri. Karena itu di Karang Taruna ini kita ingin menjadi pembuka pintu bagi mereka untuk menemukan potensi mereka. Mantap. Itu mantep ini. Ini memang salah seorang yang dimiliki oleh Karang Taruna Banjarsari di sini. Oh, ini orang yang memang tunas dari Banjarsari nih. Inilah yang akan menjadi inspirasi untuk pemuda-pemuda yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia terutama begitu. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri mungkin kita sedikit mendengarkan mungkin harapan atau enggak mungkin pesan-pesan untuk pemuda-pemuda yang ada di Indonesia. Bahkan mungkin sebelum closing statement mungkin ada harapan-harapan mungkin ke depannya gitu. Mungkin dari siapa dulu nih? Harapannya ya. Harapannya di sini karena di terakhir ya, di 2022 ini yang saya tahu secara pribadi kita sudah ada 2 pemuda yang sudah go internasional. Dari Banjarsari. Internasional. Jadi salah satunya itu dulu sebagai koordinator di bidang PSDM, dia menjadi salah satu pertukaran mahasiswa ke Jepang. Sekarang dia posisinya lagi di Jepang saat ini. Kayak kenal ya.
Cewek ya? Cowok. Oh, cowok. Astaga, salah berarti ya. Lanjut. Jadi terus yang kedua ada salah satu pemudi kita berusia kurang lebih 15 tahun. Dia masih kelas 3 SMP menjadi perwakilan Miss Teen ya. Miss Teen 13 tahun salah. ke Thailand. 15 tahun ya? Iya, 15 tahun. Thailand. Berarti Thailand. kelas berapa ya? Kelas Kelas 3 Kelas 3 SMP. Ke Thailand. Iya. Thailand. Jadi dari pemuda-pemudi yang ada di Banjarsari ini sudah di tahun ini sudah 2 orang ya, bisa dikatakan 2 orang. Ada yang ke Jepang dan ada yang ke Thailand. Itu yang Tahun Doni ini. silat. Itu dia sudah ini sih internasional juga sih yang Jepang. Berarti 3 ya? Tapi dia dulu sih waktu Oh. tapi kalau tahun ini baru 2 orang ya. Untuk periode 2022 mungkin ya. Iya, di 2022. Tapi kalau yang untuk yang ke Jepang itu pertukaran mahasiswa. Bukannya sebentar lagi kita nyusul ya? Iya, boleh. Boleh banget. Amin. Oke. Jadi harapannya mungkin dari Kalau dari saya sama sih seperti sebelumnya. Semoga kita dari Karang Taruna ini bisa menemukan potensi-potensi bakat-bakat dari pemuda-pemuda di desa kami seperti yang 2 tadi dicontohkan tersebut. Itu aja sih dari saya. keren. Dan Kalau Banjarsari Go Internasional Iya. aja. gimana? Kalau saya sih lebih ke arah ini sih. Harapannya ke adik-adik saya intinya mereka berani untuk tampil, berani untuk unjuk diri kayak bahwa kalian mampu sebenarnya. Cuman kadang kayak persepsi apa ya, takut nih nggak bisa kayak gitu. Nanti malu, nanti ada kayak ucapan orang-orang itu kayak apa sih kayak begini. Udah, lidah saja dulu, gas saja dulu. Karena kan yang menentukan kehidupan kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan omongan orang lain. mungkin ada Pak. Sepatun hasanah. Contoh yang baik. Oke. Closing statement dah ya kita kasih mungkin untuk masing-masing Oh. ngobrol kita gitu. Iya, kirain Tadi harapannya mungkin harapan. harapan mungkin sekarang closing statement apa nih kira-kira? Mungkin moto hidup dari Mbak Uswa atau Mas Iwan gitu. Terus dulu. Ya, silakan. Oke, moto hidup saya sih lebih ke arah berjalanlah selagi kamu mampu kayak gitu. Jangan takut karena kalau kamu takut nanti kedepannya kamu pasti tidak akan menemukan jati dirimu sendiri. Wah, tepuk tangan dulu nih guys. Keren sekali. Berarti jati diri itu ditemukan karena kita melakukan perjalanan. Iya. Kalau kita diem ya kita nggak tahu sebatas mana kemampuan kita. Mungkin sebatas kamar dinding saja mungkin ya kalau kita diam-diam aja di Yang rumah. kiri kanan sama dinding aja. Iya benar. Mungkin dari Mas Iwan. Kalau dari saya moto hidup ya, Boleh. saya selalu mensugesti pikiran saya dengan kata badai pasti berlalu. Iya. Oh, iya. Kalau lalu lalang ya. Gimana nih, gimana? Lalu lalang. Ya lalu lalang atau lalu lintas ini? Setiap tanggung jawab itu saya lihat seperti badai yang akan datang. Tapi ketika kita lalui badai itu, ternyata Udah lewat. Ternyata saya bisa Bisa. melewatinya. Awalnya saya takut, penuh khawatir, cemas, tapi ternyata semua akan berlalu. Sudah berlalu ya. Itu aja. Intinya harus berani gitu. Iya, Berani melawan badai agar dia Berani berlalu. melawan badai. berlalu. Badai pasti berlalu. Wah, mantap ini closing statement dari Mas Iwan. Mungkin Mbak Alvin mungkin bisa tutup ya. Oke, poin-poin dari tadi yang dibilang tadi itu yang pertama kita harus berani. Benar. Karena kalau kita berani, badai itu pasti kita bisa lewatin, pasti dia akan berlalu gitu. Jangan ya. takut gagal intinya. Kegagalan itu harus dihabiskan. Iya. Dan kita bisa menemukan jati diri kita itu dalam perjalanan Dalam itu. sebuah perjalanan. Oke, mungkin sebenarnya kita masih banyak mau ngomong banyak ya, tapi terkait waktu ini sudah kita mau berbuka lapar juga kan rasanya gitu. Jadi mungkin kita cukupkan ya. podcast kita kali ini, tapi tentunya tidak dengan diskusi-diskusi kita selanjutnya, akan banyak diskusi-diskusi yang akan kita lakukan setelah ini. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Saya Mbak Al Dan saya Mas Yud. pamit undur diri. Sekian dan terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.
Terus saksikan podcast-podcast kami yang lain ya. Stay tune di akun YouTube Balai Baca Hasanah Official. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Selamat menunggu waktu berbuka puasa.